Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putra Hidayat. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 kelas B. Jadi saya di sini akan menjelaskan fungsi dari latar belakang. Jadi latar belakang ini sangat penting di dalam sebuah penelitian ilmiah, penelitian akademisi. Jadi dia ada terbagi beberapa fungsi. Jadi yang pertama itu untuk memberikan konteks. Latar belakang ini sendiri menjelaskan atau fungsinya itu jadi membantu menjelaskan suatu topik yang relevan untuk bisa dicerna oleh pembacanya. Jadi poin yang kedua itu adalah membangun narasi. Yang ketiga itu menunjukkan signifikansi. Yang keempat itu menyediakan informasi. Jadi dalam penulisan akademisi, latar belakang ini biasanya berada di bagian awal untuk membantu pembaca mempersiapkan diri sebelum melakukan suatu penelitian. Jadi, yang berikutnya adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini memiliki beberapa fungsi. Fungsinya itu sangat penting di dalam sebuah karangan, sebuah atau penelitian ilmiah lah. Jadi dia itu fungsinya itu untuk mengidentifikasi fokus penelitian. Jadi rumusan masalah ini membantu peneliti untuk menentukan topik apa yang akan dia ambil dari sebuah karangan ini. Ya, jadi yang kedua itu mengarahkan penelitian. Dengan rumusan masalah yang jelas, penelitian dapat merumuskan tujuan. Jadi kita bisa mendapatkan tujuan dari sebuah rumusan masalah ini. Jadi dengan demikian, rumusan masalah adalah elemen kunci dalam penyusunan penelitian. Tujuan daripada tujuan penelitian ini sendiri itu sangat penting untuk memberikan arah konteks pada penelitian ilmiah ini. Jadi dia itu bisa membantu perencanaan. Dengan tujuan yang jelas, peneliti dapat merencanakan metode, teknik pengumpulan data, dan analisis yang jelas. Jadi manfaat penelitian ini di dalam suatu penelitian, suatu penulisan penelitian ilmiah itu memiliki beberapa fungsi yang penting. Jadi yang pertama itu membangun ilmu pengetahuan. Yang kedua itu penyelesaian masalah dan dasar pengambilan keputusan. Jadi mungkin dari manfaat penelitian ini hanya itu yang sangat penting di dalam. Jadi manfaat penelitian ini sendiri di dalam penulisan ilmiah ada beberapa fungsi yang sangat penting, yaitu pertama membangun ilmu pengetahuan. Jadi penelitian menambah pengetahuan baru dan memperluas pemahaman dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua itu penyelesaian masalah, di mana penelitian dapat mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap penulisan itu sendiri. Yang ketiga itu dasar pengambilan keputusan. Hasil ini memberikan informasi yang diperlukan di dalam suatu penulisan ilmiah. Baik, selanjutnya adalah kajian pustaka. Di dalam suatu penulisan ilmiah, kajian pustaka ini memiliki beberapa fungsi. Yaitu yang pertama menyediakan dasar teoritis. Jadi kajian pustaka ini membantu membangun landasan teori yang mendasari penelitian. Yang kedua itu mengidentifikasi gap penelitian. Jadi dengan menganalisis penelitian sebelumnya, kajian pustaka ini dapat mengidentifikasi area yang belum diteliti atau mencari saran begitulah. Fungsi dari
dari metode penelitian ini dalam suatu penulisan ilmiah, yaitu menetapkan pendekatan. Jadi metode ini menentukan pendekatan yang digunakan, apakah itu kuantitatif atau kualitatif, atau mungkin saja itu bisa campuran. Jadi sesuai dengan tujuan dan jenis pertanyaan atau pertanyaan atau penelitian. Jadi hasil dan pembahasan dalam penelitian itu memiliki beberapa fungsi penting, antara lain menyajikan temuan, interpretasi data, menjawab rumusan masalah, membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jadi intinya itu dia membahas pertanyaan dari suatu rumusan masalah dan membandingkan hasil penelitian yang sebelumnya dengan hasil penelitian yang sekarang. Kesimpulan itu dia memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama itu menjawab tujuan penelitian dan memberikan pandangan menyeluruh. Jadi kesimpulan ini memberikan suatu gambaran umum tentang keseluruhan penelitian yang membantu pembaca itu mengerti dan memahami esensi dan studi yang dilakukan oleh penulis. Dan saran itu sendiri yaitu rekomendasi praktis, arahan penelitian lanjutan, atau menyoroti batasan. Jadi saran ini seringkali mencakup penjelasan mengenai pembahasan batasan-batasan penulisan ilmiah. Jadi yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini memberikan suatu kredit atau suatu kredit kepada sumber. Daftar pustaka ini mencantumkan semua sumber. Jadi semua sumber disatukan di satu pustaka ini dan menunjukkan rujukan yang dipakai. Daftar pustaka memungkinkan pembaca untuk melacak sumber yang dijadikan acuan, sehingga mereka dapat mengecek informasi lebih lanjut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.